Kebesaran kita tidak dapat kita capai di atas kasur bantalnya kesenangan. Kebesaran kita itu hanyalah kita bisa capai di dalam api unggunnya perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap ikuti protokol kesehatan COVID-19. Pada video kali ini yang akan dibahas adalah 1. Masuknya Jepang ke Indonesia. 2. Sambutan rakyat Indonesia. 3. Pembentukan pemerintahan militer. 4. Pemerintahan sipil. 1. Masuknya Jepang ke Indonesia. Pada tahun 1941, negara di dunia terbagi menjadi dua kubu, satu fasisme, dua sekutu. Jepang masuk dalam kubu fasisme. Pada 8 Desember 1941, Jepang melakukan penyerangan terhadap Pearl Harbor untuk menghancurkan basis-basis militer Amerika dan Brasil. Pada Januari 1942, Jepang mendarat dan memasuki Indonesia melalui Ambon. Pada 11 Januari 1942, Tarakan di Kalimantan Timur kemudian dikuasai oleh Jepang. Februari 1942, Jepang melakukan serangan ke Jawa untuk menghadapi gerakan invasi tentara Jepang. Belanda, Amerika Serikat, Australia, dan Inggris membentuk komando gabungan tentara serikat yang disebut ABDACOM atau American British Dutch Australian Command yang dipanglimai Letnan Jenderal Thurporten, namun tidak mampu menyelamatkan Hindia Belanda dari kekalahan. 1 Maret 1942 dipimpin oleh Jenderal Imamura, Jepang berhasil mendarat di Banten, deretan Wetan Indramayu, dan sekitar Bojonegoro. Maret 1942, Batavia jatuh ke tangan Jepang. Akhirnya, pada tanggal 8 Maret 1942, Jenderal Thurporten atas nama Komandan Pasukan Belanda Sekutu menandatangani penyerahan tidak bersyarat yang diwakili Jenderal Imamura. 2. Sambutan rakyat Indonesia. Propaganda Jepang telah masuk ke masyarakat Indonesia. Kedatangan Jepang di Indonesia pada awalnya disambut dengan senang hati oleh rakyat Indonesia. Jepang dianggap yang membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan Belanda. Hal ini juga dipengaruhi oleh kepercayaan ramalan Jayabaya. Jepang kemudian dielulukan sebagai saudara tua. Di mana-mana terdengar ucapan Banzai, Banzai, Banzai atau Selamat datang. Selamat datang, selamat datang. Bahkan Radio Tokyo memperdengarkan lagu Indonesia Raya di samping lagu Kimigayo. Bendera merah putih juga boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang Hinomaru. 3. Pembentukan pemerintahan militer. Wilayah bekas jajahan Hindia Belanda dibagi menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. 1. Pemerintahan militer Angkatan Darat Tentara ke-25 atau Tommy Sudan untuk Sumatera, pusatnya di Bukit Tinggi. 2. Pemerintahan militer Angkatan Darat Tentara ke-16 Asamu Sudan untuk Jawa dan Madura, pusatnya di Jakarta. 3. Pemerintahan militer Angkatan Laut Armada Selatan kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, pusatnya di Makassar. Berdasarkan Osamu Sere, jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan, diambil alih oleh Panglima Tentara Jepang di Jawa. Pejabat pemerintahan sipil tetap diakui kedudukannya asalkan memiliki kesetiaan. Badan-badan pemerintahan dan undang-undang di masa Belanda tetap diakui secara sah. Untuk susunan pemerintahan militer Jepang, 1. Gun Shirikan, Panglima Tentara, yang kemudian disebut dengan Seiko Shikikan, Panglima tertinggi sebagai pucuk pimpinan. 2. Gun Saikan atau Kepala Pemerintahan Militer. 3. Gun Saibu, yaitu Koordinator Pemerintahan dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam gubernur. Selain itu, Jepang juga membentuk Kesatuan Kompetai atau polisi militer. 4.
pemerintahan sipil. Menurut Undang-Undang Nomor 28, struktur pemerintahan dibagi menjadi 1. Su atau karisidenan kecuali Koci Yogyakarta dan Koci Surakarta. 2. Si atau kota praja. 3. Ken atau kabupaten. 4. Gun atau kawedanan. 5. Son atau kecamatan, dan 6. Ku atau desa atau kelurahan. Apakah sudah paham? Jika masih belum paham, silahkan ulangi kembali videonya. Dan jika dirasa belum paham lagi, kalian bisa tanya ke guru kalian. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Salam jas merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.